Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas ujian akhir semester kampus 1 yang kemarin ujiannya pada tanggal 4 Januari 2021. Oke, untuk soalnya ya, baik, untuk soalnya ya, yang nomor 1, sketsakan grafik fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat minus 4x. Nah, oke, dan pertanyaannya ya, ini kan sketsa ya, jadi pertanyaan itu tahapan ya dalam membuat sketsa grafik ini ya. Yang pertama yaitu titik potong sumbu X. Oke. Dalam mencari titik potong sumbu X dari fx 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat minus 4x ya. Nah, langkahnya adalah ini, fx sama dengan 0. Ya, fx sama dengan 0. Nah, 2x ya, pangkat 3 ya, tambah 2x kuadrat minus 4x sama dengan 0. Nah, ini ada 2, 2, 4. Nah, kita bisa sederhanakan seperti ini. Kita kumpulkan ya, yang duanya ini ya. Jadi, 2 ya, dalam kurung x pangkat 3 ditambah, ini 2 yang ini tidak perlu, x kuadrat ya, minus 2x sama dengan 0 ya. Nah, oke. Jadi 2 kali berapa ya, sama dengan 0 gitu. Jadi yang dalam kurung ini pastilah 0 ya. Nah, karena ini kan 2 ini bukan 0 ya. Jadi x pangkat 3 ditambah x kuadrat minus 2x sama dengan 0. Oke. Ya. Di sini ada x-nya masing-masing ini ya, masing-masing komponen ini ya. Ini ada x-nya gitu kan. Sehingga x-nya ini bisa dikumpulkan ini di sebelah kiri ya. X ya, kalikan x kuadrat ditambah x minus 2 gitu kan, sama dengan 0. Oke. Nah, ini bentuk yang lain ya dari x kuadrat plus x minus 2 ini adalah ini ya, x plus 2 x min 1 ya, sama dengan 0.
Nah, oke. Nah, dari sini ke sini gitu ya. Kenapa ya x kuadrat plus x min 2 ini bisa disederhanakan seperti ini ya, x plus 2 kalikan x min 1 ya, karena ini x plus 2 kalau dikalikan x plus 2 kalau dikalikan x min 1 itu x kuadrat plus x min 2, x kali x kuadrat, x kali min negatif 1 min x, 2 ditambah x, 2x, jadi min 1x ditambah 2x ya x ya kan, kemudian 2 kalikan negatif 1 min 2. Nah, caranya begini ya, X ya, ini coretan ya, X kuadrat ya plus X min 2. Nah, ini 1 kalikan 1 kan koefisiennya, yang ini min 2 kalikan 1 ya kan, atau 1 ini min 2 gitu ya kan. Nah, kalau kita pilih min 2 gitu kan sama 1 ya. Jadi kalau ini dikalikan ini kan min 2 gitu kan. Ya kan? Nah, sedangkan kalau ini dikalikan ini kan 1. Nah, ini ditambah gitu kan. Jadinya apakah 1? Tidak, tapi negatif 1 gitu. Ya kan? Sedangkan di sini 1 gitu kan. Jadi enggak sama gitu kan. Nah, kalau begitu kemungkinannya adalah 1 sama negatif 2 gitu kan. Kalau 1 dan 2 x kuadrat plus x minus 2 ya. Ini 1 jelas ya, karena ini positif ya. Kalau mau tidak seperti ini ya negatif 1 kali negatif 1 gitu kan. Nah, ini 1 minus 2. Ini 1 ya, 1 kalikan 1 1 kalikan negatif 2 negatif 2. Ya, jika ini di apa namanya? Kalau ini dijumlahkan lagi ya, maka sama aja ini dengan negatif 1 gitu kan. Nah, ini 1 sama ya. Oke, berarti kemungkinan yang lain apa? Negatifnya di 1 gitu kan. Negatif 1, yang ini 2 ini kan. Oke, kalau begitu x kuadrat plus x minus 2 ya, ini 1 ini negatif 1 2 ya. Ini negatif 1, nah ini 2 ya. Oke, jika dijumlahkan adalah 1. Ini 1 sama ya. Nah, kalau bisa seperti ini sudah sesuai ya dengan koefisien yang di sini ya, yaitu 1, ini jumlahnya adalah 1, maka membuat ini berarti apa, ini x ya. X saja karena ini 1 gitu kan. X min 1 ya kan. X min 1. Nah, kayak gini. Kemudian yang ini ya x juga, ini koefisien ini ya, x-nya ya, x ya, ini plus 2. Atau bisa dibalik ya, x plus 2 kalikan x min 1 ya. Nah, ini kalau misalnya masih ragu-ragu, kalian bisa mengalihkan itu kan, x kuadrat itu kan plus 2x ya. Nah, ini minus x ya. Ini minus 2 sama ya. Oke. Baik, jika sudah tahu ya seperti ini ya, maka titik potong sumbu x ini berarti x-nya sama dengan berapa sehingga fx sama dengan 0 ini. Jadi di sini jawabannya adalah x sama dengan 0 kayak ini ya. X-nya 0, kalau x-nya 0, x yang di sini kan tidak 0, x plus 2 sama x negatif 1 kan tidak 0. Tapi bagaimanapun juga kalau dikalikan 0 kan sama dengan 0. Atau x plus 2 yang sama dengan 0. Atau x negatif 1 sama dengan 0. Ini kan. Nah, ini x plus 2 sama dengan 0 itu berarti apa? X sama dengan negatif 2. Ya. Nah, kalau x negatif 1 sama dengan 1, maksudnya x sama dengan 1. Gitu. X kurang 1 sama dengan 0. Maka x itu ya bilangan 1. Jadi, titik potong sumbu x ya, itu ada di 3 titik ya. X sama dengan 0, X sama dengan
negatif 2 atau X sama dengan 1. Ya. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Ini X. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y. Oke, nah tadi kemudian kalau dalam jawab tadi ya, ini tambahan sedikit ya. Kalau dalam jawab tadi diurutkan yang paling kiri ke paling kanan, yaitu apa? X sama dengan negatif 2, ya. Kemudian X sama dengan 0, X sama dengan 1, kayak gini ya. Jadi diurutkan dalam garis bilangan yang paling kiri, gitu kan, negatif 2, 0, kemudian 1, kayak gini. Paling kanan 1. Oke, sekarang titik potong sumbu Y, ya. Titik potong sumbu Y, ini berarti apa? Perpotongan dengan sumbu Y. X-nya sama dengan 0 ya. Berarti F0 gitu kan. Nah, F0 sama dengan 2 kalikan X ya. X-nya diganti 0. Pangkat 3 ditambah 2 kalikan 0 kuadrat minus 4X. Ya. X-nya diganti 0. Ya. Sama dengan berapa? 0 kali 0 minus 0. Ya. 0. Ya kan? Nah, jadi titik potong sumbu Y itu di Y sama dengan 0. Ini jawabannya ya. Y sama dengan 0. Koordinatnya berarti ya ini 0,0 ya. Untuk koordinatnya. Kemudian titik stasioner Fx ya. Titik ini pertanyaan ketiga ya. Titik stasioner Fx. F aksen X ya sama dengan 0. Jadi kalau titik stasioner itu langkahnya adalah kita mencari apa namanya turunannya gitu kan, turunannya berapa terus disama dengan 0. Nah, kemudian kita nyari X-nya gitu kan, F aksen X ya sama dengan 0. X-nya itu berapa? Nah, ini adalah titik stasionernya ya. Nah, sekarang kita turunkan. Kita tahu ya bahwa tadi Fx itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat minus 4x, kan? Nah, F aksen X ya, turunan pertamanya 6x kuadrat ya plus 4x minus 4 gitu kan. Nah, sekarang kalau F aksen X ya sama dengan 0. Berarti apa? 6x kuadrat plus 4x minus 4 sama dengan 0. Oke, jadi yang di sini yang bisa kita kumpulkan apa? Angka 2 ya, angka 2. Nah, kita coba lanjutkan. Ya, sini. 2 ini kan. 3x kuadrat plus 4. 4 itu kan berarti 2 ya. Nah, 2 kalikan 2 kan 4. 4x minus 2 sama dengan 0. Nah, jadi 2 kali berapa sama dengan 0? Berarti berapanya itu yang sama dengan 0, yaitu 3x kuadrat plus 2. Dengan x minus 2 ya sama dengan 0. Oke, jadi di sini ya cara
menyederhanakannya ya seperti tadi misalnya kan, ini 3, ini 1, ini kan. Ini -1, ini 2. Nah, ketika kalian silangkan seperti ini -1, ini -1, ini 3, ini 2, ini 6 gitu. Berarti apa? 5 gitu kan, enggak sesuai gitu kan. Cari lagi misalnya 1, 3, ini 1, ini -2. Nah, jika memang enggak cocok semua gitu kan, jadi bilangannya itu enggak bilangan bulat gitu kan. Nah, caranya kalian menggunakan rumus ABC gitu kan. X 1, 2 ini sama dengan ya. Terus ABC min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Ini kan. Nah, ini bentuk kita harus tahu bentuk umumnya ini ya. 3x kuadrat per 2x min 2 sama dengan 0 itu ya. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX min C sama dengan 0. Jadi tinggal dimasukkan aja, misalnya B-nya ini berapa? 2 gitu kan. Di sini negatif 2 ya. X 1, 2 sama dengan ini min 2 ya plus minus akar B kuadrat, B-nya kan 2, jadi kan akar 4, ya kan, minus 4, ya, kalikan A-nya berapa? 3, karena di sini kan 3 ya, 3x kuadrat, koefisiennya x kuadrat kan 3, jadi 4 kali 3 dikalikan C, C-nya itu min 2, dibagi 2 kalikan 3, sama dengan min 2, ya kan, min 2 plus minus akar 28 per 6. Oke, setelah itu lanjut ya. X 1, 2 ya. Tadi ya kan ini ya, minus 2 plus minus akar 28 dibagi 6 gitu kan. Ini sama dengan apa? Ini kan 62 ya. Min 2 plus minus akar 28 itu 4 kalikan 7 kan. Dibagi 6 kan, sama dengan minus 2 plus minus 4, berarti kalau dikeluarkan keluar akar itu jadinya berapa? 2, karena 2 kuadrat kan 4 gitu. Akar 7 bagi 6 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya 2-nya ini kan bisa dikumpulkan gitu kan. Berarti pembilangnya ada 2, penyebutnya ada 2 itu kan. Jadi ini sama dengan min 1 plus minus ya akar 7 bagi 3. Seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa X1 sama dengan apa? Negatif 1 ya minus akar 7 dibagi 3 ya, sama dengan minus 1,22 ya, dengan kalkulator ya. Sebenarnya ini ya pendekatan ya, dibulatkan negatif 1,22. Kemudian untuk X2 ya, untuk X2 sama dengan negatif 1 plus akar 7 ya dibagi 3 ya, sama dengan ya, 0,55. Sekali lagi ini pembulatan ya, 0,55. Jadi
titik stasionernya di mana? Ya kan? Ya di sini ya, di X sama dengan negatif 1,22 dan 0,55 ya. Oke, kita lanjut. Ini masih nomor 1 ya. Selang naik dari fx dan serang turun ya. Selang naik dan turun dari fx. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini ya, dasarnya adalah titik-titik stasioner tadi gitu. Jadi titik stasioner itu ya, yang mana ketika di titik tersebut kemiringannya sama dengan 0 ya, atau f aksen x sama dengan 0 tadi ya. Jadi di titik negatif 1,22 ya tadi stasioner dan 0,55. Jadi yang namanya naik itu kemiringannya positif ya. Kalau turun kemiringannya negatif. Jadi kalau f aksen x-nya itu positif kayak gini, berarti naik, ya kan? Nah, kalau f aksen x-nya itu negatif, berarti turun. Kalau sama dengan 0 tadi apa? Stasioner. Ya. Oke, jadi kita mau uji tanda dulu gitu kan, uji tanda ya, uji tanda. Ya. Nah, ambil ya paling mudah aja gitu kan, x ya antara negatif 1,22 dan 0,55, yaitu apa? X sama dengan misalnya ya sama dengan 0 gitu kan, mau 0,4 boleh, 0,1 juga boleh. Kenapa sama dengan 0 ya, supaya mudah gitu kan, kita mudah ya dalam mencarinya gitu. Di f aksen x ya, itu kan kita tahu bahwa f aksen x-nya itu sama dengan 6x kuadrat plus 4x plus minus ya, minus 4 ini kan. Nah, f aksen 0 gitu kan sama dengan apa? 6 kalikan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 minus 4 sama dengan negatif 4. Negatif 4 itu kan kurang dari 0 ya, berarti apa? Negatif. Nah, jadi di sini itu negatif gitu kan. Nah, kalau di sini negatif karena ini adalah stasioner, jadi setelah negatif positif gitu loh. Nah, sebelum negatif positif. Nah, kalau positif itu naik, negatif turun, positif itu naik. Kalau memang nggak yakin, kalian bisa uji tanda gitu kan, lebih dari 0,55. Oke, kemudian kita lanjutkan nih ya dalam menjawab pertanyaan selang naik dan turun ini ya, selang naik dan turun ya. Nah, jadi x gitu kan. Jadi ya, fx naik pada selang min tak hingga ya sampai negatif 1,22, negatif 1,22 nggak ikut ya. Nah, dan ya gabung 0,55 ya sampai plus tak hingga ya. Itu. Nah, namun untuk pilihan jawaban yang tersedia ya, nah ini pilihan ya. Jadi kita cari jawaban yang paling mendekati gitu dan tidak salah gitu kan.
jawaban yang ada, ya. Yang paling tepat adalah min 5, ya, min 1,22 gabung 0,555 ini kan. Oke. Jadi min 5 sampai negatif 1,22 dan ini gabung 0,55 sampai 5 ini fungsinya untuk fx naik itu pada selang ini, ya. Nah, ini ada pilihan jawaban yang paling tepat itu ini, karena pilihan jawaban untuk min tak min negatif 1,22 gabungan 0,55 plus tak itu tidak tersedia. Kemudian fx turun, gitu ya. fx turun pada selang, gitu kan. Pada selang. Nah, tadi berdasarkan gambar tadi, ya, pada selang ini, ya, negatif 1,22 ya sampai 0,55. Ya, ini jawaban, ya, selang fx turun. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ya. Ini kan fx naik turun, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah titik belok fx. Nah, titik belok fx itu titik di mana grafik tersebut membelok dari cekung ke bawah, cekung ke atas, ataupun sebaliknya, cekung ke atas, cekung ke bawah. Ya, jadi untuk titik belok, ya, kita harus ingat, ya, caranya adalah f double aksen x, ya, itu sama dengan 0. Ya. Oke, kita ingat tadi, ya, f aksen x yang sudah kita dapatkan, ya, f aksen x itu 6x kuadrat, ya, plus 4x minus 4, ya, kayak gini, ya. Jadi f double aksen x berdasarkan f aksen x tersebut, maka jadinya 12x ditambah 4, gitu, ya. Nah, jika f double ini, ya, x sama dengan 0, berarti apa? 12x plus 4 sama dengan 0, ya. Oke. Kalau begitu, sini 12x, ya, sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 per 12, ya. Nah, sama dengan minus 1/3, ya. 4 dibagi 4, 1, 12 bagi 4, 3, ya. Jadi min 1/3. Jadi titik beloknya ada di X sama dengan negatif 1,3, ya. Kalau karena jawabannya harus desimal, gitu kan. Jadi ini negatif 0,33. Selang kecekungan fx, ya, selanjutnya, ya, selang kecekungan fx. Oke. Nah, jadi selang kecekungan fx ini, ya kita soalnya titik belok ini, gitu. Jadi titik belok tersebut berubah, gitu kan. Jadi dari
cekung ke atas, cekung ke bawah, atau cekung ke bawah, cekung ke atas itu titik belok, yaitu negatif 0,33 kan. Nah, sekarang kalau yang sebelum negatif 0,33 ini cekung ke bawah apa cekung ke atas, nah itu yang kita cari gitu kan. Itu kita uji tanda ya, uji tanda. Nah, itu yang pertama, ambil ya X kurang dari negatif 0,33 gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya lebih dari negatif 0,33 mudah ya, yaitu 0 gitu kan. Tapi kita coba ya, negatif kurang dari negatif 0,33 yaitu X sama dengan negatif 1. Nah, ini juga mudah ya. Nah, ini F ya, double aksen ya. Nah, ini F double aksen negatif 1 ya. Sama dengan tadi turunan keduanya kan 12X plus 4 itu kan. Jadi ini 12 ya, negatif 1 ditambah 4. Nah, sini negatif 12 ya kan. Nah, tambah 4 sama dengan negatif 8 ya kan. Nah, negatif 8 ini kurang dari 0. Nah, ini adalah negatif. Jadi sebelum negatif 0,33 ini kan turunan keduanya bernilai negatif dan setelahnya bernilai positif. Kalau negatif seperti ini berarti cekung ke bawah, bentuknya seperti ini kan. Kalau seperti ini cekung ke atas ya, bentuknya seperti ini. Nah, kesimpulan ya. Jadi ya, fx cekung ke atas pada selang ya, negatif tangga ya sampai negatif 0,33. Negatif tangga sampai negatif 0, selang ini cekung ke atas ya, tadi yang nilainya positif ya, selangnya negatif 0,33 ya sampai plus tangga gitu kan. Nah, ini kan tangga ini ya. Jadi kalau negatif 0,33 itu nggak masuk ya, nggak masuk pada selang ini gitu, karena nggak cekung ke atas, cekung ke bawah. Itu ini kan titik belok ya. Jadi yang ditanyakan adalah selang cekung ke atas gitu ya. Namun jawaban ya yang tersedia yang paling tepat dari yang tersedia ya, dari yang tersedia itu jawabannya adalah negatif 0,33 ya, sampai 5 ya. Nah, negatif 0,33 sampai 5. Nah, kemudian cekung ke bawah. Jadi fx cekung ke bawah ya pada selang
berdasarkan gambar tadi ya, ada selang negatif tak hingga sampai negatif 0,33. Namun jawaban yang paling tepat dari yang tersedia adalah negatif 5, ya, negatif 5 sampai maksudnya ya, negatif 0,33. Ini jawabannya ya, untuk selang tekung ke atas dan tekung ke bawah. Untuk sketsa ini ya, sketsa gambar ya, sketsa gambar setelah kita jawab ya semua pertanyaannya, tapi kan sebenarnya pertanyaan yang utama itu kita menggambar gitu kan, menggambar grafik gitu ya. Nah, kita buat diagram kartesiusnya untuk titik-titik yang kita dapatkan tadi ya, yaitu angka berapa saja ya, perpotongan dengan sumbu X ya, potongan dengan sumbu X kita dapatkan minus 2 ya, di sini minus 2, perpotongan dengan sumbu X yang minus 2, kemudian titik 0 ya, kemudian titik 1 ya. Nah, kemudian untuk titik stasionernya ya, di negatif di sini ya, negatif 1,22 dan 0,55 ini kan gitu. Jadi ini titik-titik stasionernya ya gitu. Untuk titik beloknya ya tadi di negatif 0,33 ya, 0,33. Jadi titik belok itu berubah ya dari cekung ke bawah ke cekung ke atas untuk konteks soal nomor 1 ini ya. Kalau di gambar ya seperti ini ya, kurang lebih ya. Oke, ya. Ini formulus sebenarnya ya. Jadi ini 0,55 ini ya. Nah ini negatif 1. Jadi di sini itu stasioner. Seperti ini kurang lebihnya untuk gambar soal ya nomor 1. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Suatu produsen permen menjual produknya dengan harga Rp240 ya per produk. Total biaya
untuk memproduksi X produk adalah ini pakai model ya, CX sama dengan 200.000 ya, ditambah 40X ya, ditambah 0,001 X kuadrat ya. Yang ditanyakan ya, ya. Itu yang pertama, jumlah produksi. Jumlah produksi berarti X-nya ini ya, yang memberikan keuntungan maksimal. Yang kedua, keuntungan maksimal yang diperoleh ya. Oke, jawab ya. Jadi kalau jumlah produksi yang memberikan keuntungan maksimal tadi kan X gitu kan, X-nya berapa gitu kan, X. X ini dari jumlah produksi ini ya, X untuk X-nya ya. Nah, omset itu apa gitu kan? Omset itu misalnya ini kan biaya produksi ya, kita tahu gitu kan. Nah, untuk memproduksi sejumlah barang gitu kan. Nah, barang itu kan dijual ya. Harga per barangnya atau per produknya itu kan Rp240 ya per produk ya kan. Nah, berdasarkan ini berarti RX sama dengan 240X. Nah, RX itu omset saat apa? Saat keuntungannya itu maksimal. Nah, ini RX-nya ya. Nah, jadi PX sama dengan ya 240X dikurangi CX. Nah, 200.000 ditambah 40X ditambah 0,001 X kuadrat. Ini kan. Nah, ini sama dengan 240X dikurangi 200.000 dikurangi, ya ini plus ini min ya, min jadinya min ya, 40X dikurangi 0,001 X kuadrat ya. Oke, jadi ini ada 240X, ini ada 40X, sehingga sini menjadi
200x ya, minus 200.000 minus 0,001x kuadrat. Nah, minus 0,001x kuadrat ini ya, yang ini kita pindah di depan ya, jadi minus 0,001x kuadrat plus 200x minus 200.000. Fungsi ini ya, jika digambarkan ya, jika digambarkan dalam diagram kartesius ya, itu kan kurang lebih itu seperti ini ya. Ya, gambarnya ya seperti ini ya. Nah, kurang lebih aja intinya ini cekung ke bawah ya, cekung ke bawah. Oke. Nah, jadi di sini ada yang namanya titik maksimum gitu. Nah, titiknya ini berapa gitu kan? Dalam mencari ini titiknya ini berapa, maka kita harus tahu bahwa kemiringan pada waktu di titik maksimum ini ya, kemiringannya adalah 0 atau stasioner. Ya. Jadi kita harus mencari turunan pertama dari P aksen X sama dengan 0 dan X-nya itu berapa. Oke, kita mulai ya menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Jadi P aksen X ya, itu sama dengan jadi kan Px tadi kan min 0,001x kuadrat ya. Jadi di sini jadinya min 0,00x 001x 002 ya, 002x ditambah 200. Nah, P aksen X ya, jadi turunannya itu sama dengan 0. Jika P aksen X itu sama dengan 0, maka 200 sama dengan 0,002x. Ini kan minus. Ini jadi ini kan sama dengan 0 gitu kan. Jadi minusnya ini jadi positif karena luasnya berbeda 200 dan negatif 0,002x. Sehingga X sama dengan 200 dibagi 0,002. Oke, sama dengan ya. Ini kan 200 gitu kan. 0,002 itu 2 per 1000 gitu kan. Nah, sama dengan berarti 1000 ya, dibagi 2 kalikan 200. Nah, ini kan kalau 200 bagi 2 itu kan 100 gitu kan. Nah, jadi X-nya ini 100.000. Nah, jadi keuntungan maksimumnya itu saat memproduksi sejumlah 100.000 produk. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua ya. Saat maksimum gitu kan. Saat produksinya itu maksimum, keuntungan maksimalnya berapa? Tadi kan PX rumusnya kan ini ya.
Px sama dengan minus 0,001 X kuadrat ditambah 200 X ya, dikurangi 200.000. Ini sama dengan minus 0,001. Nah, X-nya ini ya, sini diganti dengan 100.000 ya, dari 100.000 kuadrat ditambah 200 kalikan 100.000 dikurangi 200.000 sama dengan 9.800.000. Nah, jadi keuntungannya maksudnya di sini adalah rupiah ya, 9.800.000 rupiah keuntungan maksimal ya yang bisa diperoleh ya. Oke, itu adalah penyelesaian soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini selesaikan integral batasnya itu dari ini ya, dari 0 sampai 6 ya, integralnya 4x plus 1 4x kuadrat plus 2x plus 2 kuadrat dx. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan integral substitusi. Ya, jawab. Misal ya, misal V ya, V sama dengan 4x kuadrat plus 2x plus 2. Nah, nanti kita kan ini 4x kuadrat plus 2x plus 2 ya, kita substitusikan dengan V gitu kan. Kita ganti dengan V. Nah, dV ya itu sama dengan D 4x kuadrat plus 2x plus 2 seperti ini ya. Kalau dV seperti ini berarti kalau dV per dx ya ini per dx juga gitu kan. Jadi sama dengan ini diturunkan ini kan 8x plus 2. Nah, 8x plus 2 kira-kira ada hubungannya enggak dengan 4x plus 1 dx gitu. Ada gitu kan, yaitu ini kan sama dengan apa? 2 ya kalikan 4x plus 1 gitu kan. Jadi 4x plus 1 2. Jadi kalau dV sama dengan ini kan dV per dx sama dengan kan ini kan. Jadi kalau dV sama dengan 2 4x plus 1 dx. Jadi integral ini ya integral yang akan kita selesaikan ini ya itu 4x plus 1 dx-nya ya kita ganti dengan ini setengah dv gitu kan, setengah dv ya sama dengan 4x plus 1 dx. Oke, kemudian untuk batas-batasnya ya, untuk x sama dengan 0 ya, berarti v sama dengan 4 kalikan 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 2 sama dengan 2 gitu kan. Sedangkan untuk x sama dengan 6 ya, v sama dengan 4 kalikan 6 kuadrat plus
2 kalikan 6 plus 2 sama dengan 158 gitu kan. Jadi penyelesaian integral ini ya, jadi menjadi seperti ini ya. Batasnya tidak 0 sampai 6 lagi, 2 sampai 158. Nah, 4x kuadrat plus 2x plus 2 itu kita sebutkan dengan huruf V. Huruf V, kemudian dx 4x plus 1 ya, dan dx ini ya kita substitusi ya dengan setengah dv. Jadi setengahnya supaya enak dilihat ya, setengahnya di depannya v ini setengah dv. Nah ini sama dengan, nah integral setengah v ini kan seper-6 ya, seper-6 ya, v pangkat 3 gitu kan. Nah, seperti ini ya. Nah, batasnya 158 ya, batas atasnya, batas bawahnya 2 ya. Sama dengan seper-6 ya, 158 pangkat 3 minus 2 pangkat 3. Nah, dengan kalkulator ya didapatkan nilainya 657.384. Ini jawaban nomor 3 ya. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 diketahui ya, integral 0 sampai x ya, integral 0 sampai x, 0 sampai x ini ya, ft dt ya, sama dengan x pangkat 3 ya. Tentukan, pertanyaannya tentukan F4 dan F aksen 4. Oke, jawab ya. Jelas? Turunan dari ini ya, dari integral ini ya, atau kita pakai rumus umum dulu, turunan ya, dari integral suatu fungsi yaitu ft dt dengan batasnya itu suatu konstanta ya, batas bawahnya, batas atasnya x, itu sama dengan fx. Nah, jadi suatu fungsi diintegralkan kemudian diturunkan. Nah, jadinya fungsi itu sendiri. Ini merupakan teorema fundamental kalkulus 1. Sehingga ya, kita kan mau mencari fx ya, kemudian x-nya diganti ini ya, 4 gitu kan. Sehingga turunan ya dari integral 0x f t dt ya, itu sama dengan ya, d per dx. Nah, ini kan 0x nih. Diketahui kalau 0x f t dt itu kan x pangkat 3. Jadi ini sama aja dengan turunan x pangkat 3. Kan dari soal ya itu kan x pangkat 3 ini kan. Nah, sama dengan turunan x pangkat 3 berapa? 3x kuadrat. Nah, ini ya 3x kuadrat ini adalah fx. Nah, kenapa kita tahu fx berdasarkan TFK 1 gitu. Suatu fungsi diintegralkan kemudian diturunkan ya, batasnya ini ya dari konstanta sampai x, maka
sama dengan fungsi itu sendiri, yaitu fx. Kalau kita sudah tahu fx ya, jadi f4 ya, sama dengan 3 kalikan 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 ya. 16 kalikan 3 sama dengan 48 ya. Ini jawabannya untuk F4. Kemudian kalau F aksen 4, maka kita harus cari dulu F aksen X gitu kan. F aksen X sama dengan berapa? 6X gitu kan. Karena Fx-nya di sini kan 3X kuadrat. Jadi F aksen X 6X. Sehingga F aksen 4 sama dengan 6 kalikan 4 sama dengan 24. Nah, ini jawaban nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah 3x kuadrat, 48 ya. 48. Kemudian yang kedua jawabannya adalah 24. Baik, kita lanjut soal nomor 5. Soalnya ya, selesaikan. Nah, integral X sin 5X dx. Nah, batasnya dari 0 sampai pi. Nah, ini sama dengan berapa, gitu kan? Ini sama ya dengan nomor 3 ya, kita menggunakan Oke, dalam menyelesaikan ini ya, kita menggunakan integral parsial ya. Integral parsial. Nah, integral parsial itu integral ya U dv ya sama dengan U V minus integral V du. Nah, ini dasarnya adalah turunan ya, V aksen sama dengan U V ya, V U aksen minus plus ya, plus U V aksen. Nah, ini dasarnya ini ya. Dasar untuk membuat ini integral parsial ini ya. Nah, kita misalkan ya,
Misal U sama dengan X, kan? Sehingga dV sama dengan U sama dengan X, maka DU sama dengan DX. Kemudian kita misalkan dV-nya, ya ini kan integral U dV gitu kan. Jadi U-nya itu kan X, dV-nya sin 5X dx kali ya. dV-nya itu sin 5X dx. Gitu kan. Nah, berarti kalau dV-nya itu sin 5X dx, berarti kita integralkan semua ya. Integral dV sama dengan integral sin 5X dx. Integral dV berarti apa? V itu kan, suatu fungsi diturunkan kemudian diintegralkan. V. Integral sin 5X dx, 5X dx ya, kita menggunakan integral substitusi ya, sama dengan integral seper 5 ya, sin 5X d 5X ya. Jadi kalau integral sin X dx kan kita sudah tahu ya, tapi kalau sin 5X dx berarti D-nya ini harus 5X gitu, tidak boleh dx kayak gini, sehingga kita bisa samakan dengan integral sin X dx gitu. Nah, konsekuensi jika kita D5X di sini, maka di sini harus seperlima gitu untuk mengimbangi ini gitu, karena D5X itu sama dengan 5 ya. Nah, sama dengan seperlima ya, integral sin 5X D5X itu seperti integral sin X dx, yaitu min cos X. Ya. Jadi sini ya, min cos 5X. Nah, atau bisa ditulis ya, minus seperlima cos 5X. Nah. Oke, jadi ini ya, X ini ya itu menjadi U ini ya. X ini menjadi U ya. Kemudian sin 5X dx ini menjadi dV ya. Sudah ya. Jadi integral U dV. Untuk 0, batas 0 sampai V ya kita hilangkan dulu ya. Kita menggunakan integral tak tentu dulu ya. Integral tak tentu. Nah, sini berarti integral U dV ya. Nah, sama dengan apa ini gitu kan? UV gitu kan? UV U ya, kalikan V minus integral V du. Nah, UV U tadi apa? X gitu kan? X. Nah, kemudian V-nya itu apa tadi? Ini ya. Minus seperlima cos 5X. Jadi UV itu kalau di sini ya, yang turunan dari dua fungsi yang dikalikan itu UV aksen gitu ya. Itu UV aksen ya. Nah, sedangkan kalau VU aksen ya, ini VU aksen itu seperti ini ya, integral ini VDU ini ya. Jadi integral UDV itu ya ini UV aksen ya, minus integral VDU, integral V min seperlima cos 5X DU. DU berarti apa? DX ya. Nah, ini DX gitu kan. Sama dengan
ya. Ini minus X per 5 cos. Ini cos 5X kayak gini ya. Cos 5X minus, nah ini minus ini ya, plus ya. Plus integral cos 5X dx. Berarti integral ya cos 5X. Nah, ini harus di 5X juga ini. Ya kan? Di 5X gitu. Kalau di sini 5X ya. Ini 5X ya. Nah, ini seperlima ya, lupa tidak saya tulis seperlima di sini. Nah, karena di sini 5X ya, di sini tadinya nggak ada ya, di X saja, di sini di 5X, maka kita harus kalikan juga dengan seperlima gitu loh, untuk mengimbangi di 5X di sini gitu. Ya. Sehingga integral tadi ya, UTV tadi UTV ya sama dengan min X per 5 cos 5X ditambah ya, seper 25 integral cos 5X di 5X. Nah, integral cos adalah sin gitu kan. Jadi sama dengan minus X plus 5 cos 5X ditambah seper 25 sin 5X. Ini integralnya. Sehingga kalau integral tentunya yaitu batasnya dari pi kayak ya, U dv kayak gini ya. Tapi batasnya ini batas untuk X ya, untuk X. Tapi ini untuk X ya, jadi maksudnya 0 pi itu maksudnya X sama dengan 0 ya, X sama dengan pi gitu. Ini saya tulis seperti ini untuk menyederhanakan aja ya. Sama dengan minus X per 5 cos 5X ditambah seper 25 sin 5X. Nah, batasnya dari pi sampai 0 gitu. Ya. Nah, sama dengan ya, cos 5X gitu kan. Cos 5X berapa ya? Maksudnya, tapi X ini ganti pi ya. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu ya. Minus pi per 5 cos 5pi ditambah seper 25 sin 5pi minus ya, integral minus ini 0 ya, karena ini X nya 0 jadi 0 ya, nggak usah dicari lagi ya. Ditambah seper 25 sin 5 kali 0 gitu ya. Seperti ini ya. Oke, jadi kita akan
cari tahu ya. Ini min Pi per 5. Kita akan cari tahu nilai dari cos 5pi. Kan? Jadi cos 5pi. Kita kan tahu ya dalam mencari apa namanya sin cos ya maksud saya lebih pasnya. Ini lingkaran ya, lingkaran pusat di titik 0,0, kemudian ini jari-jarinya 1, ya kan? Nah, ini 1, ini negatif 1, seperti ini ya. Nah, kalau kita buat seperti ini ya, 1pi gitu kan, 1pi itu kan artinya satu radius ini ya, radius kelilingnya satu lingkaran gitu kan. Ini satu lingkaran ya. Ini ya. Oke, satu lingkaran, setengah lingkaran gitu kan, setengah lingkaran. Kalau 5pi berarti ini 1 ya, ini 2. Kalau 2pi berarti kan balik lagi ke sini ke titik asal ya. Bukan titik asal, di koordinat awal ini ya. Koordinat 1,0 ini ya. Nah, kemudian 2 ya, kemudian 3, 4 ya, dan 5 balik lagi sini, berarti 5pi itu di sini gitu kan. 5pi gitu kan. 5pi. 5pi itu berarti yang warna hijau ini ya. Hijau ini. Nah, 5pi ini berarti nilainya berapa gitu. Kalau ini kan koordinatnya berarti apa? Ini. Negatif 1,0 gitu kan. Berarti cos 5pi itu negatif 1. Negatif 1 ya kan. Ditambah ya sin 5pi. Nah, 5pi sini juga 5pi min 1,0. Berarti kan ini koordinatnya itu kan cos ini ya, cos x sin x gitu kan. Cos maksudnya ini ya, cos 5pi sin 5pi gitu. Dan jadi kan cos 5pi itu negatif 1, sin 5pi ya 0 gitu kan. Seper 25 ya. Kalikan 0. Dikurangi 0 ya. Ditambah sin 5 kali 0, sin 0. Sin 0 itu berarti di sini gitu kan, enggak gerak itu kan. Ini berarti kalau sin 0 ini kan koordinatnya berapa? 1,0. Berarti sin 0 0 ya. Sin 0 0. Seper 25 kalikan 0. Sama dengan ini kan pi per 5 gitu. Nah, kalau di desimalkan ya, pi per 5 itu 0,628. Ini jawaban ya untuk nomor 5. Demikianlah pembahasan UAS ya, kalkulus 1. Semoga mudah dipahami, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.